Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam surat At-Tolaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal, yang bersandar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. I'laman Allah Ta'ala lamma dzakara fil ayat al-ula annahu ya'lam ma yusirruna wa ma yulin. Jadi diketahuilah bahwasanya di ayat yang pertama itu Allah itu mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang tampak. Ardafau bima yadullu ala qani aliman bi jamil makhluqat. Jadi dengan tahu rahasia dan yang tersurat dan yang tersirat itu menunjukkan bahwasanya Allah itu tahu, maha tahu, bijamil makhluqat. Jadi tahu dengan semua makhluk-makhluknya. Wa ma khassat bihi minal muhimmat, dan bukan hanya tahu, tetapi apa yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluk itu Allah pun bisa mencukupi. Allah maha mampu untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Wa fil ayah masail, jadi di dalam ayat itu masalah-masalah. Al masalah aula qala Zujad, ad-dabbatu ismun likulli hayawanin. Jadi dabbah, ad-dabbatu, dabbah ismun likulli hayawanin. Jadi ini sebagai isim untuk setiap hewan. Li'anna dabah ismun ma'khudun minad dabib. Jadi ini diambil dari ad-dabib. Berarti ad-dabib itu artinya sesuatu yang melata, termasuk manusia. Yang dimaksud di sini sesuatu yang mempunyai ruh. Wa buniyat hadil lafdhah ala ha'i ta'nits wa atlaqat ala kulli hayawanin dhi ruhin. Jadi maksudnya di sini dabbah itu segala sesuatu yang mempunyai ruh atau nyawa. Mudzakkaron kana aw muannatsan, baik laki-laki ataupun perempuan. Illa annahu bihasbi arafal arab ikhtassa bil farsi. Jadi maksudnya di sini bukan hanya sekedar dikhususkan kepada seperti kuda. Wal murad bihadala fi hadil ayat al mudi al asli al lughawi fayadkhulu fi jamil hayawanat wa hadha muttafaq alaihi bainal mufassirin. Jadi di samping hewan-hewan yang sudah disebutkan seperti unta, sapi dan lainnya, jadi yang dimaksud di sini yang melata, yang mempunyai ruh dan nyawa, dan jenis-jenisnya itu banyak. Wallahu yahsihaduna ghairah. Allah juga menghitung. Jadi menghitung semuanya. Mereka berada tahu, yang mereka simpan juga tahu, apa yang menjadi kebutuhan mereka Allah juga tahu. Wallahu ta'ala alimun bi kaifiyati tabaiha wa adhiha wa hawaliha wa aghdiyatiha wa sumumiha wa masakiniha. Jadi Allah itu juga tahu bagaimana mereka bertabiat di dalam bumi, kemudian apa yang dibutuhkan anggota badannya, kalau sehat bagaimana, kalau sakit, dan ahwalnya dan keadaannya. Wa aghdiyah, makanannya, wa sumum, dan setiap kebutuhan lubang-lubangnya. Jadi ada semua yang kebutuhan, kalau haus itu minum dan macam-macamnya. Sumum. Wa masakin, dan tempat tinggal mereka. Wa ma yuwafiquha wa ma yukhal, dan yang pantas dan yang tidak pantas. Allah juga tahu. Wa huwal mudabbir. Allah juga pengatur ya. Li atbaqis samawati wal ardi. Jadi Allah itu sebagai pengatur semuanya yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Mengenai rizki ini disebutkan wa ada suwar bi suratil wujub li faidataini ihdahu at-tahaqquq li wusulihi wa tsaniyah hamalul ibad fihi ala tawakkal alaihi. Jadi apakah dia rizki itu wajib untuk mendapatkannya atau wajib untuk menjemputnya, atau di sini hanya cukup bertawakal saja. Sebenarnya yang namanya rizki itu bertawakal saja itu ada, cuman saya tidak menyebutkan itu. Jadi kalau hanya bertawakal murni itu dalam arti kalau mengajar dia tidak mendidik. Jadi memang memang harus dijemput ya liwusulihi. Nah setelah itu
dari kita awal ikhtiar itu harus tawakal sampai akhir ikhtiar. Apakah ikhtiar kita berhasil atau tidak itu pasrahkan aja. Jadi bertawakal. Jadi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi bukan bertawakal di dalam arti tidak mengerjakan sesuatu. Hikayah, cerita. Hukiya anna Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini dulunya orang kaya, akhirnya menjadi sufi. Annahu kana yauman minal ayyami qad kharaja ila sodi. Jadi suatu hari Ibrahim bin Adham itu keluar berburu. Fanazala manzilan wa basatu sufra liyakulat ta'am. Jadi waktu berburu dia berhenti ke suatu tempat, kemudian menggelaran kalau kita bawa makanan ketika perjalanan. Perbekalan ya, sufra. Liyakulat ta'am, jadi untuk makan makanan. Fa bainama huwa kadzalika idja ghurab. Jadi waktu dia menggelar tadi datang seekor gagak. Wa akhadha minha qit'ata khubzin. Jadi Ghurab itu mengambil sepotong roti yang ada di rangsumnya Ibrahim bin Adham. Bimingkorihi, dengan ininya, paruh. Dengan paruhnya. Jadi setelah mengambil dengan paruhnya, watoro fata'ajjaba min dzalika. Jadi setelah mengambil ini roti itu kayak terkejut. Farokiba farsahu wa dhahaba khalfal ghurab. Akhirnya Ibrahim bin Adham itu mengikuti ini, gagak ini. Sampai hatta so'idal ghurab al-jabal, sampai ghurab ini naik ke atas bukit. Wa ghaba an aini, sampai hilang dari pandangan Ibrahim bin Adham. Fa so'ida Ibrahim bin Adham al-jabal li tolabi. Jadi akhirnya Ibrahim bin Adham ini naik ke gunung untuk mencarinya. Faro'a min ba'idin, dan melihat dari jarak jauh. Dalikal ghurab, yaitu gagak itu. Falamma dana Ibrahim, jadi ketika Ibrahim mendekat ke tempat gagak itu, waro'a rajulan mashdudal yadi. Jadi Ibrahim bin Adham itu melihat orang yang tangannya terikat. Warajulu muttaji'an, dan orang itu dalam kondisi berbaring. Jadi tangannya diikat, dia sampai tidur berbaring di atas punggungnya. Falamma ra'a Ibrahim dzalika rajul, jadi ketika Ibrahim bin Adham melihat orang itu ala hadil halah, dalam keadaan nazal an farsihi, jadi turun dari kudanya, wa halla 'uqdatan fasa'ala an halati wa qisad, jadi melepaskan ikatan tadi. Faqala rajul inni kuntu tajiron, saya dulunya itu seorang pedagang. Fa akhadani quta'u tariq, sampai saya dirampok. Jadi dirampok, wa akhadu, dan perampok itu makana ma'i minal mal wa ma qataluni. Jadi mereka perampok itu mengambil harta saya, dan apa yang dipunyai saya mereka ambil, dan mereka tidak membunuh saya. Walakin syadduni, mereka itu hanya mengikat saya dan membuang, watorohuni, dan membuang saya fi hadal maudi, di tempat ini, sab'atu ayyam, jadi selama 7 hari. Fasara kulla yaumin yaji'ul ghurab, dan setiap hari saya didatangi oleh seekor gagak bil khubsi, yaitu dengan membawa roti. Jadi selama 7 hari yang memberi makan dia siapa? Gagak. Wa yajlisu ala sodri, dia sampai duduk di dada saya. Si ini siapa, seekor ini gagak. Wa yukhassirul khubza biminkor, dan meremah-remah khubz, jadi yang roti yang itu, untuk memberi makan ini, dan menaruh rotinya itu di mulutku, di mulut saya. Wa matarokani Allah ta'ala jayan, dan Allah sama sekali tidak meninggalkan saya dalam keadaan lapar. Fi tilkal ayam, di selama 7 hari itu. Farokiba Ibrahim ardafahu khalafahu wa ja'a bihi ilal maudi alladhi nazala fi. Nah, setelah itu Ibrahim itu setelah selesai berbincang dengan pria yang diikat tadi, akhirnya pulang ke tempat semula dia istirahat. Wataba Ibrahim, jadi Ibrahim bin Adham itu bertobat, dan akhirnya dia memakai baju yang sederhana. Wa'ataku abidah, dan dia memerdekakan budak-budaknya. Wa waqafa aqara,
dan mewakafkan semua harta-hartanya, perkebunannya, pertaniannya, semuanya, propertinya dia wakafkan. Jadi semenjak kejadian ini Ibrahim bin Adham itu bertobat. Jadi sebab tobatnya Ibrahim bin Adham ini gara-gara gagal. Wa amlaki wa akhadha biyadi aso, dan dia hanya, jadi kalau dia hanya mengembara hanya modal ini aja, modal tongkat aja, aso. Wa tawajjaha ila Makkah bila zadin wala rahiyatin wa tawakkal 'ala Allah ta'ala wa lam yuhim bizadi wa lam yabqa ja'ian hatta dakhala al-Ka'bah. Dan Ibrahim bin Adham itu bertekad, saya mau pergi ke Mekah, sama sekali tidak membawa bekal apa-apa. Jadi bertekad hanya berbekal apa tadi, aso, tongkat aja. Akhirnya sampai dan bersyukur, sujud syukur ke Allah. Nah, inilah yang menjadi sebab bahwasanya Allah menjamin rizki, entah melalui perantara siapa, yang penting Allah itu menjamin rizki setiap hari. Hatim al-asom, at-tawakkal ala Allah arba'a wujuh. Jadi tawakal itu sebenarnya ada empat macam. Yang pertama, tawakal alal khalqi, yaitu bertawakal kepada makhluk. Kemudian yang kedua, wa tawakkal alal mal, yaitu bertawakal kepada harta benda. Kemudian yang ketiga, wa tawakkal ala nafsi, dan bertawakal kepada diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa tawakkal ala rabbi. Yang keempat ini adalah bertawakal kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi kalau bertawakal kepada makhluk itu, selama ada orang itu berarti saya aman. Nah, itu kalau yang disebut yang tadi, tawakal alal khalqi. Yang tawakal yang kedua, jadi tawakal alal mal, selama hartaku banyak tidak ada sesuatu yang membahayakan saya. Enggak ada yang sesuatu yang membahayakanku selama hartaku banyak. Madama mali kathiron, jadi selama hartaku banyak. Kemudian selanjutnya, wal mutawakkil ala nafsi. Jadi al mutawakkil ala nafsi yaqulu madama jasadi sahihan fala yanqusu minni syai'an. Jadi yang bertawakal kepada diri sendiri adalah mengatakan selama jasadku sehat, sohihan, tidak akan berkurang sesuatu jadi enggak akan berkurang suatu apapun. Fahadi thalatha tawakkal jahilin. Jadi yang ketiga di atas itu adalah tawakalnya orang-orang bodoh. Wal mutawakkil ala rabbi yaqulu la ubali asbahtu ghaniyan am fakiran fa inna ma'i rabbi yumsikuni kaifa sya. Jadi kalau orang yang bertawakal kepada Allah, saya tidak peduli saya menjadi orang kaya atau orang miskin, ya tapi harus kaya ya. Fa inna ma'i rabbi, jadi karena saya bersama Tuhanku yang menggenggamku, yumsikuni kaifa, yang menggenggamku, yang memperhatikanku bagaimana keadaanku. Jadi itu. Nah, ini menurut Hatim al-Asom.